Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rahmi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan membahas the information, profession, knowledge, memory, heritage. Sebelum lanjut ke diskusi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amartya Maulana Insan, Asma Julfa Fauzia, Fatima Aceh Ranwari, Geina Gemalaya Talita, saya sendiri Muhammad Faisal Fauzan, Salma Adinda Nisa, dan Sari Waidah. Bisa next. Untuk yang pertama, kami akan membahas tentang the universe of documentation. Bisa next. Dunia dokumentasi. Dunia dokumentasi merupakan fokus dari beberapa disiplin ilmu yang berorientasi pada informasi, seperti misalnya ilmu perpustakaan dan informasi, kearsipan, manajemen arsip, informatika, manajemen pengetahuan, bibliografi, dan lain-lain. Namun kita juga bisa melihat kekerabatan yang sangat erat dengan studi museum. Di perpustakaan dan lembaga informasi lainnya tersimpan catatan peradaban dari masa ke masa. Perbedaannya perbedaannya terletak adalah perpustakaan dan kearsipan berfokus kepada catatan informasi yang direkam. Sedangkan museum menekankan catatan informasi yang tertanam atau embedded information. Embedded information di sini maksudnya seperti artefak-artefak kuno, bisa prasasti dan lain-lain. Itu yang mengurus museum. Semua disiplin ilmu ini terlibat dalam melestarikan dan meneruskan warisan budaya peradaban. Di samping ada gambar, jadi yang bulatan atas itu dunia dokumentasi dan yang bawah itu aktivitas manusia sehari-hari. Jadi di sini dijelaskan kalau aktivitas manusia sehari-hari itu bisa dikaptur oleh dunia dokumentasi melalui beberapa media, ada bisa lewat video atau musik atau dokumen. Kemudian begitu juga sebaliknya, dunia dokumentasi dapat dilihat oleh maksudnya dunia dokumentasi dapat dilihat di kehidupan manusia sehari-hari. Begitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah sorting out the disciplinary confusion. Baik, langkah selanjutnya adalah membangun peta disiplin informasi. Namun sebelumnya hubungan antara disiplin dan profesi perlu diperjelas. Profesi sendiri adalah campuran dari teori dan praktik. Semua profesi pada intinya terdiri dari kedua hal tersebut, teori dan praktik. Profesi membutuhkan penguasaan teori dan pemahaman umum, yang kemudian diterapkan oleh praktisi secara selektif dan kreatif untuk serangkaian masalah nyata. Dengan demikian, setiap profesi tentu memiliki kumpulan pengetahuan umum yang terdiri dari teori, penelitian, prinsip-prinsip berbasis praktik, atau jika saya salah menerjemahkan, praktik berbasis prinsip, dan pengalaman panjang serta refleksi dari para praktisi senior. Beberapa dari teori dan penelitian itu menjawab pertanyaan tentang kepentingan akademis umum yang terkait dengan isu-isu penting dari profesi. Misalnya, dalam studi ilmu informasi, terdapat banyak penelitian tentang perilaku pencarian informasi. Dan hasil dari berbagai penelitian dan penerapan apa yang dipelajari dari penelitian ke dalam praktik memungkinkan pustakawan memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada klien di perpustakaan. Dan pada saat yang sama, pertumbuhan pemahaman tentang individu dan informasi yang dihasilkan oleh penelitian terkait pencarian informasi juga berkontribusi pada ilmu-ilmu sosial secara umum dan bidang akademik. Jadi setiap profesi menghasilkan pengetahuan nilai akademik umum serta mendukung pemecahan masalah dunia nyata di bidang keahlian profesionalnya. Dengan demikian, setiap profesi memiliki aspek disiplin akademik dan aspek praktik profesional. Di samping ini ada tabel disiplin informasi dalam ensiklopedia perpustakaan dan ilmu informasi. Tabel di sebelah menunjukkan sumbangan pengetahuan atau nilai akademik umum yang diberikan oleh bidang ini, bidang perpustakaan dan ilmu informasi. Seperti misalnya ilmu perpustakaan dan informasi memberi sumbangsi pengetahuan terkait manajemen pengetahuan, ilmu arsip terkait informatika, dan sebagainya.
topik selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya adalah penyusunan kategori berdasarkan 5 jenis faset yang dicetuskan oleh S.R. Ranganathan, yang terdiri dari personality, matter, energy, space, dan time. Seperti yang tertera pada tabel, kategori tingkat atas yang digunakan dalam daftar isi ensiklopedia disusun dengan 5 jenis faset. Untuk disiplin dan profesi informasi, konsep, teori, ide, dan penelitian adalah personality, sistem dan jaringan, literatur, genre, dan dokumen adalah matter, layanan dan kegiatan profesional, organisasi adalah energi, lembaga budaya nasional adalah space, dan sejarah time. Pada daftar tabel tersebut merupakan beberapa aspek kunci yang menjadi ciri profesi informasi. Kemudian selain pemilihan topik juga terdapat struktur yang digunakan untuk membahas berbagai disiplin informasi. Struktur ini nantinya juga akan dijelaskan. Selanjutnya. Nah, dalam profesi informasi tentu ada layanan dan fungsi yang dilakukan oleh para profesional untuk mencapai tujuan bidangnya. Layanan dan fungsi ini mewakili esensi dari pekerjaan profesi informasi. Hal ini termasuk beberapa bentuk penilaian, pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, pengambilan, penyebaran, dan juga bekerja dengan pengguna dari informasi yang dikelola. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah. Selanjutnya yaitu struktur aspek disiplin informasi dan juga contoh elemennya. Seperti yang terdapat gambar di dalam slide ini, gambar pertama yang ada di sebelah kiri slide yaitu struktur disiplin informasi. Terdapat beberapa aspek di dalamnya, diantaranya yaitu mulai dari layanan dan fungsi, institusi, manajemen dan kebijakan, teknologi informasi, serta subjek. Kemudian untuk gambar yang kedua yang terdapat pada sebelah kanan slide, contoh elemen yang terdapat dari disiplin informasi ini mulai dari penilaian, akuisisi, kurasi, katalogisasi, layanan pengguna. Nah, elemen ini biasanya terdapat di lembaga perpustakaan, arsip, serta museum. Next. Selanjutnya, aspek disiplin informasi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya itu, di disiplin informasi ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama ini adalah layanan dan fungsi, di mana fungsi dalam setiap institusi ini berbeda, seperti dalam ilmu kearsipan disebut dengan penilaian, sedangkan dalam perpustakawanan disebut dengan pemilihan buku atau katalogisasi. Kemudian dalam ilmu informasi disebut dengan penelitian perilaku informasi, sedangkan dalam museum disebut dengan studi pengunjung. Layanan dan fungsi ini merupakan satu sumber informasi yang harus dilestarikan dalam disiplin informasi. Kemudian aspek yang kedua ini terdapat informasi dan subjek, di mana informasi yang terdapat di dalamnya merupakan inti dari semua yang dilakukan dalam kegiatan profesi informasi. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, setiap orang tertarik pada kegiatan mencari informasi dan tertarik pada berbagai informasi. Nah, contoh dari informasi subjek ini yaitu Google, di mana Google ini menghadirkan dan memudahkan setiap orang untuk mencari informasi. Selanjutnya, untuk aspek yang ketiga itu ada institusi, yaitu lembaga yang menyimpan sumber daya perpustakaan, arsip, dan juga museum yang telah menjadi suatu hal penting dalam aspek fisik, sosial, dan juga administrasi dalam masyarakat. Di mana institusi ini merupakan salah satu aspek penting di profesi informasi. Contohnya itu di dalam kearsipan ada manajemen arsip dan juga manajemen pengetahuan. Next. Nah, selanjutnya aspek yang keempat ini ada teknologi informasi. Di mana teknologi informasi ini digunakan untuk mengatur, menyimpan, dan juga mengambil informasi. Pada saat ini, kebanyakan teknologi informasi ini yang digunakan itu berupa komputer dan juga perangkat elektronik seperti laptop, handphone, dan juga tablet. Selanjutnya, yang aspek terakhir, yang kelima itu ada manajemen kebijakan. Dalam aspek manajemen kebijakan ini termasuk di dalamnya ada prinsip-prinsip etika baik di tingkat masyarakat dan juga lokal.
Contoh manajemen kebijakan ini seperti dalam menemukan cara untuk mengelola suatu institusi serta orang yang bekerja di dalamnya, di mana setiap profesi informasi ini memiliki manajemen kebijakan dalam organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sari. Baik, berangkat dari aspek disiplin informasi, pada akhirnya cara berpikir kita yang seperti itu dalam melihat keragaman profesi informasi yang tumbuh di sekitar kita. Profesi informasi rumit untuk karakter meta mereka. Ada banyak kebingungan seputar hubungan antara disiplin konten dan disiplin meta, serta seputar interdisipliner. Orang-orang dalam memunculkan profesi informasi baru biasanya berasumsi bahwa mereka orang pertama yang pernah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang kedua, menarik aspek-aspek dari satu atau lebih aspek profesi informasi ini yang telah disebutkan dan menjadikan aspek-aspek tertentu itu sebagai fokus mereka. Profesi informasi yang lebih duluan tumbuh di sekitar pengelolaan lembaga penyimpanan tertentu seperti perpustakaan, arsip, dan museum adalah fokus asli dari profesi informasi. Pada abad ke-19, lembaga-lembaga fisik ini cukup menjadi fokus profesionalisasi. Ketiga institusi utama tersebut perlu tumbuh secara substansial pada abad ke-19, terutama di bagian akhir abad ini dan memasuki awal abad ke-20. Fokus alami dari profesi ini adalah pembangunan gedung dan penyimpanan fisik sumber daya. Pekerjaan yang berpusat di sekitar institusi fisik ini mengarah pada profesi ilmu perpustakaan, ilmu arsip, dan studi museum. Di pertengahan hingga akhir abad ke-20, penyimpanan fisik sendiri menjadi kurang penting daripada kebutuhan kelembagaan yang berpusat pada penggunaan informasi. Misalnya dalam hal manajemen arsip, lokasi penyimpanan tidak sepenting volume arsip yang sering disimpan di banyak kantor, dan gudang yang berbeda yang harus dikelola dengan cara tertentu oleh perusahaan dan pemerintah. Masalahnya biasanya dimulai dengan pertanyaan, apa yang kita lakukan dengan semua catatan ini, karena file-file itu tumbuh dan tidak lagi dapat ditangani hanya di dalam kantor yang menghasilkannya. Lalu masalahnya adalah arsip institusional sendiri dan pengelolaannya. Baru-baru ini, manajemen pengetahuan telah mengikuti lintasan yang sama. Dengan informatika medis, kita dapat melihat bahwa kedokteran adalah dunia tersendiri. Hal ini merupakan bagian besar dari ekonomi kita dan memiliki berbagai masalah yang harus dihadapi yang muncul berulang kali dalam konteks medis yang berbeda. Dari rumah sakit hingga kantor dokter, privasi, akses, kecepatan, dan sebagainya. Kedokteran yang didanai dengan baik akan menganggap bahwa kebutuhannya begitu besar dan penting sehingga menghasilkan disiplin informasinya sendiri. Oleh karena itu, informatika medis yang menekankan bidang subjek informasi, kedokteran, dan penerapan teknologi informasi di bidang itu, yaitu informatika. Terjadinya kebingungan sebagian di antara disiplin dengan metadisiplin karena relatif baru dari perspektif informasi di dunia akademis dan masyarakat. Ada banyak kebingungan seputar penamaan disiplin informasi dan profesi. Sejumlah bidang ini dalam melakukan penamaan diri mereka sendiri telah ditarik pada 1, 2, atau lebih dari 5-7 aspek kunci di atas. Bidang-bidang sebelumnya berkembang selama dominasi penyimpanan fisik informasi diorganisir di sekitar institusi utama yang dilayani oleh profesi mereka. Beberapa bidang yang lebih baru yang mungkin menyimpan banyak informasi, tetapi tidak di tempat fisik besar yang sebelumnya dibutuhkan. Menekankan aspek lain seperti penggunaan teknologi informasi dan manajemen aset digital atau humaniora digital. Baik, selanjutnya. Dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya terdapat information disciplines combining facets. Kembali ke diagram facet yang tadi, kita dapat melihat bagaimana bidang-bidang yang berbeda menamai dirinya sendiri dengan menggambarkan pada satu atau lebih dari facet-facet profesi informasi. Misalnya, kita melihat art libraries yang menggabungkan institution dan subject information, atau enterprise ontology yang menggabungkan function dan knowledge business-nya. Atau dari bidang lain seperti medical informatics yang menggabungkan teknologi informasi dan bidang studi kedokterannya. Atau kita bisa melihat lebih banyak lagi contoh seperti perpustakaan Amerika Latin yang menggabungkan geografi dan institusinya.
atau dari knowledge management yang berfokus pada aspek kebijakan dan manajemen fasetnya, atau dari bidang museum informatics yang berfokus pada institution dan teknologi informasinya. Selanjutnya, sejak awal munculnya aplikasi komputer untuk penyimpanan informasi, telah terjadi permusuhan antara beberapa profesional informasi yang telah memanifestasikan dirinya dalam argumen information versus libraries. Penting untuk disadari bahwa semua jenis profesi informasi itu, semua jenis informasi yang berbeda itu penting dan berharga. Kita perlu mengakui bahwa setiap profesi itu telah muncul karena konteks sejarah tertentu. Ada profesi yang berbasis institusi muncul pada abad ke-19 karena institusi tersebut diperlukan untuk menyimpan bahan-bahan atau material untuk dikelola, sehingga mereka menerapkan prinsip pengorganisasian untuk masing-masing profesi yang bersangkutan. Ada nama dan cakupan dari berbagai profesi informasi memiliki alasan historis dan praktis mengapa mereka mengembangkannya dengan cara mereka sendiri dan memilih nama yang mereka pilih. Meskipun demikian, inti dari semuanya adalah layanan dan fungsi yang terkait dengan information yang dikelolanya. Next. Maka dari itu, ini adalah tugas besar dan sangat penting yang sebagian besar tidak terlihat dan diremehkan secara historis. Sudah saatnya semua profesi informasi bersatu untuk memperjelas peran mereka dalam masyarakat kepada masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga nilai yang dibawa menjadi jelas bagi semua. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Oke, selanjutnya saya membahas kesimpulan. Minggu lalu telah dibahas oleh kelompok yang lalu tuh tentang awal mula disiplin informasi karena adanya kebutuhan dan adanya ingin mempertahankan sumber-sumber informasi agar informasi itu tetap efektif dan tetap tersedia. Terus juga dibahas apa itu informasi secara subjektif dan objektif. Setelah itu dibahas aliran informasi yang dikeluarkan oleh Susan dan Betis itu ada keturunan DNA, budaya saraf, eksosomatik, residu atau informasi jejak. Nah, pada hari ini kelompok kami membahas bagaimana sih menyortir kebingungan ledakan disiplin informasi, dan tadi sempat dijelaskan adanya aspek-aspek disiplin informasi beserta elemennya. Banyak kebingungan seputar penamaan disiplin informasi dan profesi. Tapi inti dari semuanya adalah layanan dan fungsi. Kita bisa melihat dari layanan dan fungsinya, karena seperti dijelaskan oleh Asma tadi, layanan dan fungsi ini mewakili esensi dari pekerjaan profesi informasi. Kami ambil contoh perpustakaan dan arsip. Kedua ini sama-sama mengelola informasi, sama-sama profesi informasi. Tapi apa yang membedakannya? Kalau menurut kelompok kami, perpustakaan ini lebih kepada membagikan informasi, cenderung membagikan informasi. Tetapi arsip cenderung menyimpan informasi. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin berdiskusi lagi, boleh nanti. Selanjutnya, nah untuk menyortir kebingungan ini, Betes juga memetakan perbedaan disiplin dan profesi. Bagi Betes, disiplin itu menekankan kepada aspek akademis dan teoritis. Jadi kalau Betes membicarakan tentang aspek akademis dan teoritis, dia menggunakan istilah disiplin. Sedangkan untuk aspek praktik profesional, Betes menggunakan istilah profesi. Dan untuk ini, Betes menggunakan 5 facet yang dikeluarkan oleh S.R. Ranganathan ini sebagai tools untuk melihat ciri atau karakter dari profesi informasi. Dan dari sini hasilnya juga bisa meminimalisir kebingungan terkait ledakan disiplin informasi, membantu kita melihat keragaman profesi informasi di sekitar, dan variasi pandangan dan praktik profesional. Sebagai penutup, di sini Betes menginginkan semua profesi informasi memperjelas perannya agar masyarakat tidak bingung. Setelah itu, jadi dibahas juga dokumentasi. Semua aktivitas manusia itu pasti terlibat, tidak terlepas dari surat, buku, gambar, dan bentuk informasi lainnya. Nah, bentuk dokumentasi informasi ini ada 2, yaitu terekam seperti buku dan tertanam seperti prasasti. Nah, kalau informasi yang bentuknya terekam ini menjadi fokusnya perpustakaan dan arsip. Sedangkan untuk informasi dalam bentuk tertanam, tersemat, itu menjadi fokusnya museum.
Selanjutnya saya kembalikan kepada Faza. Baik, kurang lebih itu hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ingin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan dari kelompok lain.